Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Saya gini Dokter Alfon, saya sangat percaya Dokter Jaya tuh belajarnya bagus. Ntar tinggal Dokter Jaya jelasin ke saya. Oh gitu. Berarti Jadi kamu ada. Kan kerja sama. Tapi itu second hand. Dokter Jaya yang kerja, saya nyamain aja dong. Oke, tapi menarik banget kalau buat saya ketemu yang dua orang bergumul dengan DNA sejak awal ya. Artinya dari sejak awal dia punya ya istilah kerja sama beneran ya, nggak kerja sama model saya ya. Nggak, tapi ada satu hal yang Franky ya, yang barangkali yang saya bilang ke depannya ya, ini DNA itu ilmunya itu banyak sekali dan udah jauh-jauh itu. Kita tuh memerlukan orang-orang lain ya, artinya yang lebih junior untuk lebih mendalami, karena sebenarnya banyak hal yang bisa digali dari situ, Franky. Diungkap. Ya. Saya lama-lama jadi dosen bahasa Indonesia kali ini. Dosen bahasa Indonesia. Iya. Kenapa? Karena Dokter Jaya ngomong digali. Saya jelasin lagi itu diungkap. Oke, jadi DNA kira-kira gitu dong. Nah, tapi saya juga punya dapat informasi nih mengenai pengalaman pribadi Dokter Alfon sendiri. Apa tuh? Dokter Alfon katanya pernah menderita penyakit yang sama dengan yang saya alamin. Penyakit apa itu? Ya itu yang masalah cepat-jepit dok. Saraf kejepit. Iya. Nah, ya. Saya sejak awal dari kemarin tuh dokter dia bilang, nanti tuh tanya sama Dokter Alfon, dia berhasil tuh gini. Makanya saya pengen tahu nih. Saya sekarang ini dari hasil saraf kejepit itu memang saya lawan ya dok ya. Akhirnya saya sekarang awal-awal kan saya sampai nggak bisa jalan sama sekali. Sekarang udah lumayan bisa, dan kalau Dokter Alfon tadi lihat saya jalannya, memang cuman tetap daripada durasi jalannya itu kadang masih terbatas. Kalau dulu istilahnya pol-polan, sekarang saya durasi jalan bisa 4 jam, 5 jam itu dengan syarat dok. Pijakan saya ada rumputnya. Di lapangan golf maksud saya dok. Kalau di mall mah nggak kuat. Ada cara yang lebih gampang kok ini. Sepatu kamu ditaruhin rumput. Enggak, dikasih bantalan supaya tidak terlalu keras. Bukan dok, kalau di mall mah tetap nggak kuat dok. Nggak kuat ya? Nggak kuat. Ngeliatin istri Enggak, belanja daripada dok. kamu nungguin rumputnya ada, mendingan di sepatu kamu ditempelin rumput. Ya, tetap aja. Tapi kalau di mall mah nggak kuat. Ngeliatin yang belanja itu. Itu lain masalah, Franky. Jadi masalahnya bukan soal rumputnya dok. Rumput mah nggak ngaruh buat saya. Kalau di lapangan rumput nggak ngelihat belanjanya ya. Kalau kita sambil golf tuh 4 jam 5 jam juga ayo kuat deh. Tapi kalau di mall, kita begitu datang ke mall langsung saya cari apa dok? Cari tempat duduk yang saya bisa nongkrong udah Lalu duduk santai. Duduk santai, tungguin, terserah deh mau 3 jam, 4 jam. Saya di situ main game aja udah kan. Betul. Nah, sekarang Dokter Alfons, mungkin kan penyebabnya kita menderita saraf kejepit berbeda dok ya. Nah, Dokter Alfons kenapa sih kok seorang dokter bisa sampai terkena saraf kejepit? Jangan kenapa dulu, cerita dulu kejadiannya gimana. Oh, sama nggak ya kayak saya Iya. gitu? Ya belum tentu sama lah. Ya, ini anamnesisnya beda dok. Gitu ya. Gimana dok? Kalau saya kejadiannya itu sebetulnya tahun 2012. Jadi waktu itu saya baru pensiun dari kerja saya di Chevron di Caltex. Saya pulang, itu bulan Maret saya masuk Jakarta. Bulan Februari saya masuk ke Jakarta. Februari masuk ke Jakarta dari Pekanbaru. Kemudian suatu ketika bulan Maret pagi, saya sedang tidur tertelungkup, saya mau bangun, menggerakkan tangan, sakitnya luar biasa di pinggang. Pagi nih dok ya? Pagi.
bangun tidur. Mirip. Saya juga pagi. Terserah. Begitu saya mau menggerakkan tangan, sakit luar biasa. Angkat kepala, sakit luar biasa. Praktis nggak bisa bergerak. Sakitnya nggak usah diceritain, Yang luar sakit biasa. pinggang, Di arah pinggang, Semua sakit ya. terus. Tapi kanan kiri. tengah berasa ke seluruh badan. Begitu kena tuh nyetrum ke seluruh badan sakitnya itu. Tapi yang lucu nih, kok sama ya? Saya juga pagi. Kamu nyontek. Kok lah, Belakangan ngomongnya Saya 2012 kan tahun berapa? barusan. Nyontek bener. nyontek. Bukan, itu sugesti. Oke, Dok. Terus Oke, jadi gitu. Jadi waktu itu saya terus ngambil itu obat penahan sakit Ponstan. Nggak tanggung-tanggung, waktu itu saya ambil langsung 3 gram. Wih. 6 kaplet. Wah. Bisa lumayan sakit. Sakitnya hilang. Kemudian saya dibantu diantar istri ke rumah sakit MMC waktu itu. Tapi kaki bisa bergerak. Ya pelan-pelan papa. Bergerak sih bisa tapi sakit gitu kan. Tapi dengan pengaruh dari Ponstan itu berkurang sakitnya. Artinya masih bisa dipakai jalan. Sampai di sana saya ketemu sama Prof. Angela Tular. Beliau ngeliat, beliau periksa. Akhirnya beliau bilang, langsung masuk. Gak boleh pulang lagi. Langsung dirawat. saat itu Dokter Alfon tahu nggak itu bahwa sakit saraf kejepit? Saya waktu itu nggak tahu itu sakit saraf Nggak kejepit. tahu, Waktu berangkat ke rumah sakit. Begitu sampai di rumah sakit, penjelasan dari Prof. Angela Tular itu beliau yang bilang, ini sudah mengarah kepada HNP, saraf kejepit itu. Dan mesti masuk langsung. Nah itu saya membutuhkan waktu hampir 3 minggu, hampir sebulan. Itu hanya untuk menghilangkan sakitnya. Kenapa? Waktu sakit itu bahkan batuk gitu, sakit langsung berasa. Nggak usah ngomong angkat tangan. Jadi namanya buang air besar, buang air kecil, Nyiksa. semua nggak bisa nggak di tempat tidur gitu. Nah. Selama 3 minggu lebih. Dok, saya mau tanya, pengalaman saya waktu saya terserang HNP atau saraf kejepit, itu kaki semua jadi pada dingin. Dokter ngalamin yang sama nggak? Saya dingin nggak, tapi bergerak aja sakit. Dan beberapa jari itu kebas. 1 jari sampai sekarang masih kebas. Saya Dokter Jaya diteleponin sama itu ya, Pamela ya, gara-gara kok pada dingin gitu kan. Tadinya diurut, nggak jadi diurut deh. Tapi sakit. Banget. Nah, Orang, kalau menurut saya sih saat itu saya pingsan karena saya udah nggak sadar lagi apa-apa ya. Pokoknya begitu saya pegangan besi, biasanya itu untuk pembatasnya Miko ya. Miko mainnya nggak boleh lewat situ. Itu terus kemudian gubrak ngeglosor ke bawah. Bangun lagi saya udah di bawah. Gitu. Dokter juga sama sakitnya kayak gitu. saya nggak bisa bergerak, mau glosor gimana? Oh enggak, saya saat itu lagi pas mau ngeluarin si Miko sih. Mau ngeluarin Miko, mau ajak saya main. Pagi-pagi kan suka saya biasa ajak main si Miko jalan. Gubrak ya. Dokter lebih parah lagi berarti ya? Saya pokoknya udah telungkup, udah nggak bisa bangun lagi deh. Itu jadi cuma bisa minta tolong diambilin obat, minum, dan kemudian sakitnya berkurang. Rumah sakit, periksa, langsung masuk. Waktu ke rumah sakit diantar naik mobil? Iya, diantar naik mobil sama istri. Bisa berdiri? Atau Bisa, ya dipaksa? karena masih di bawah pengaruh itu kan, obat anti sakit. pereda sakit ya? 6 tablet. Itu biasanya kalau orang sakit gigi minumnya itu cuma 1 tablet tuh, 500 Ponstan mg. tadi ya? Itu saya genjot karena dosis maksimal sehari itu nggak boleh lebih dari 3 gram. Oh, itu Jadi, dimaksimalin. itu saya genjot langsung maksimal. Untung 6 dokter. tablet jebret 3 gram. Memang sih nolong. Jadi Nah, itu di rumah sakit dikasih apaan? udah rumah sakit sih udah saya nggak tahu, pokoknya disuntik ini disuntik Oh, itu. disuntik ya, disuntik Ya, ya. pokoknya supaya bisa mengatasi. Sakit. Ya, jadi itu perlu waktu 3 minggu sampai saya tuh betul-betul, artinya tanpa disuntik itu atau tanpa minum obat nanti belakangan sih ada beberapa yang diminum obatnya untuk menghilangkan sakit, itu mengurangi sampai agak sedikit bisa bergerak, dibawa. Kemudian perawatan selanjutnya di fisioterapi. Oke, kalau soal perawatannya itu mungkin kita bicara belakangan, tapi kemudian penyebabnya. Nah, ini penjelasan dari Prof yang saya bisa terima dan saya bisa pahami itu adalah karena saya itu kalau kerja waktu sebagai dokter gigi di Chevron itu kalau kita mulai kerja jam 8 pagi itu pasien baru akan selesai hampir jam 12. 4 jam. Jadi 4 jam full bekerja. Nah,
Anda tahu kalau kita kerja, kalau dokter gigi kan di sini ada pasien tidur, Ya. kita duduk di samping pasien, maka dokternya akan berputar untuk Iya. bisa ngobatin pasien. Kaki tertahan oleh kursi tempat dokter itu pasien, Iya, iya. tempat dokter itu duduk. Mm-mm. Pasien di kiri, jadi mau nggak mau yang berputar itu kan di pinggang, Mm-mm. ya kan? Dan itu dilakukan dengan cara yang sama, posisi yang sama, tiap hari sama, antara jam 8 pagi sampai dengan jam 12, istirahat makan siang, sambung lagi dari jam 1 sampai dengan jam 4 sore. Hmm. Oke. Selalu pada posisi yang sama. Nah, rupanya hal itu menyebabkan tendon atau pengikat-pengikat tulang belakang yang ada di tulang belakang kita itu dipuntir setiap hari pada cara yang sama, Kondisi di yang tempat yang sama. sama, dan jangka waktu yang panjang. Oke. Nah, ini tentu si elastis ini kalau kelamaan dipuntir terus, lama-lama kan dia jadi longgar. Dengan melonggarnya itu menyebabkan si diskus itu adalah kayak bantalan Mm-mm. yang ada di antara tulang-tulang belakang itu dengan mudah bisa lari keluar karena penahannya sudah lemah pada sisi yang bolak-balik dipelintir itu. Nah, idealnya seharusnya kita itu punya waktu istirahat sehingga si elastisitas daripada pelindung ini nggak terus-terusan ditarik. Mm-mm. Contohnya kayak Anda punya karet misalnya. Ya. Kalau Karet apa karet nih, Dok? itu Anda Karet tarik, gelang. karet gelang misalnya. Karet gelang itu Anda tarik 10 menit, Anda kembaliin lagi. 10 menit Anda tarik, kembaliin lagi. Anda tarik-tarik sampai seminggu juga karet gelangnya tetap elastis. Iya. Tapi kalau Anda tarik si karet gelang ini, ditahan terus sampai besok pagi, 24 jam, Anda kembalikan lagi pasti molor si karetnya itu. Bisa dibayangkan ya? Pak Franky? Nah, itu yang terjadi juga pada jaringan-jaringan yang mengikat tulang belakang saya putir terus, akhirnya suatu ketika dia lemah. Sebetulnya sih pada waktu saya masih kerja, saya sudah merasakan gejala yang tidak saya sadari bahwa itu sebetulnya gejala awal, yaitu setiap kali habis saya kerja sore, kaki itu kesemutan. Berasa kaki kesemutan, terutama yang kanan, bolak-balik kesemutan. Tapi saya pikir saya terlalu capek. Jadi sudah saya istirahat, duduk berapa lama gitu kan. Kalau udah kelar, saya duduk di kursi kira-kira setengah jam, hilang kesemutannya. Fine. Lama-lama sudah menjelang mau pensiun, itu kesemutannya kok nggak begitu cepat hilang. Saya pergi ke fisioterapi. Yang dilakukan fisioterapi itu adalah ditraksi. Jadi ditarik kakinya. Nah, ini kan menyebabkan pelonggaran di daerah tulang belakang itu. Enak, hilang. Ya. Tapi rupanya meledaknya terakhir justru waktu saya tuh udah pensiun. Jebol ya. Nah, jadi sesudah dirawat kira-kira 3 minggu, hampir sebulan lah. Sebulan dirawat dan terakhir tinggal fisioterapi. Nah, itu akhirnya saya pulang. Nah, saya pulang tapi juga belum bisa jalan dengan baik karena selama 3 minggu hampir sebulan itu di tempat tidur terus, tidak bisa jalan. Itu otot sampai kecil nggak? Mengecil nggak? Nah, terjadi pelemahan di otot karena udah hampir sebulan. Disease atrophy. Ternyata sebulan. Nah, saya untuk mengembalikan itu saya harus belajar dulu. Pertama, kalau udah mulai agak enak, kira-kira sekitar 5 minggu sudah peristiwa itu, saya belajar duduk supaya saya bisa duduk. Hari pertama saya kuat cuma duduk 10 menit. Duduk aja berasa- 10 menit, Dok. Iya, duduk di tempat tidur. Mulai sakit di sini. Oh, Jadi oke. saya tidur rebahan lagi. Nanti coba lagi. Cuma kuat 10 menit tidur lagi. Besok pagi coba lagi. Nah, cuma prinsip saya adalah kalau kemarin saya bisa 10 menit, hari ini saya nggak boleh kurang dari 10 menit. 11 menit oke. Tapi kalau sekarang bisa 11 menit, besok nggak boleh kurang dari 11 menit. Itu yang saya coba. Sampai saya bisa cukup lama duduk, udah bisa setengah jaman lebih duduk. Saya mulai coba duduk ke tempat tidur tuh. Saya mulai coba bergeser, kaki diturunin di pinggir tempat tidur. Mulai duduk tegak, bisa nggak? Gitu lagi, makin lama, udah kuat setengah jam, 1 jam duduk di pinggir tempat tidur, belajar pakai walker. Yang itu Yang membantu jalan. Iya. Melangkah dulu dari tempat tidur ke pintu kamar. Tempat tidur ke pintu kamar. Udah kuat, baru belajar keluar kamar. Sekitar 10 meter balik lagi. Dan kalau saya jalan itu, saya selalu minta ada yang ngawal di belakang. Siapapun yang ada di rumah, tolong di belakang saya. In case saya jatuh, ada yang nangkep. Begitu. Itu butuh waktu sampai bulan Oktober.
bulan Oktober baru saya bisa jalan dari ujung rumah ke ujung rumah. Nah dari situ baru saya mulai berani keluar. Saya jalan di mall, saya jalan di mana. Cuma buat latihan jalan aja. Oh berani itu jalan ke mall? Ya tapi ada pengawal. Bukan, kalau saya kan paling nggak berani Tapi ke udah mall. jalan. Dan mallnya juga saya nggak akan jalan jauh-jauh. Saya akan jalan naik eskalator, naik turun, muter-muter balik lagi. Itu sampai akhirnya bulan-bulan November lah kira-kira. Bulan November baru saya berani mulai ke kampus untuk mulai sedikit ngajar. Tapi kalau memberi kuliah juga duduk, nggak berani saya berdiri. Ini saya coba gambarin yang tadi ilustrasi Dokter Alfon sebutin. Mungkin zaman sekarang banyak orang nggak menggunakan tape lagi ya. Menggunakan? Untuk apa? Pemutar lagu. Oke. Dokter Alfon ingatkan kalau zaman kita Ingat. pakai tape. Makin lama tape-nya itu suara lagu ngalun. Ngalun. Nah itu kondisinya seperti itu dok ya. Iya. Jadi dipakai terus-terusan, Melar dia. melar Iya. ya dok ya. Padahal kalau kita pakai sedikit-sedikit, nggak panjang-panjang, itu awet loh. Iya. Jadi yang Dokter Alfon. Nah terus yang saya perhatikan di sini Dokter Alfon menderita HNP atau saraf kejepit itu lebih keras, lebih kuat daripada apa yang saya alamin. Saya masih bisa dengan memaksa ya berdiri, jalan, walaupun istilahnya sakitnya bukan main saya paksa. Nah, dok saya mau tanya dokter, sempat kehilangan tenaga nggak dok? Oh iyalah. Hilang tenaganya dok? Lemas. Sama dok. Jadi saya juga Sama. sempat jatuh tempo hari karena lagunya bukan main. Saya pikir udah sembuh pulang dari rumah sakit. Begitu ngelangkah, gubrak. Nggak tahu bahwa kita nggak punya tenaga yang kiri. Betul. Ya. Nah, cuman saya mau share juga nih, Dok. Jadi ternyata sebelumnya kita kan podcast sama si Dian. Dian Arifin teman saya tuh atlet senam ya, gimnastik. Dia kan ngajarin bagaimana kita pakai ngatur napas nih, Dok. Ternyata pada waktu kita ngatur napas itu bisa menghilangkan sakit kita. Jadi saya coba waktu saya di rumah sakit tuh, saya coba. Ya untungnya dokternya bilang minum pereda nyeri tadi ya, ibuprofen. Ibuprofen. Saya minum, saya obatnya ada 2 memang. 1 ibuprofen, 1 lagi air dari Sendang Sono. Karena saya Katolik, saya jadi artinya percaya bahwa ada kekuatan lain daripada obat. Nah itu berlangsung dan 1 lagi saya coba untuk atasin dengan yang namanya latih pernapasan dok. Bukan latih, mengatur pernapasan. Jadi tarik lama, lepas lama, tarik lama, lepas lama. Itu lumayan dok, bisa ngilangin rasa sakit juga. Nah, jadi tapi saya kalau ngedengar dokter Alfon cerita kayak begini, kesimpulan saya dokter Alfon lebih parah sakitnya. Parah banget. Karena sampai nggak bisa gerak. Nggak bisa. Saya walaupun saya istilahnya sakit bagaimana tuh masih bisa ketahan. Masih bisa ketahan, masih bisa gerakin. Nah terus dok, jadi tadi dokter bilang penyebabnya karena dokter di posisi yang sama dengan durasi waktu yang cukup lama. Panjang. Posisinya begitu terus. Ya. Jadi artinya kan di sini yang kita mau sampaikan nih, kita orang-orang ini jangan sampai di posisi yang sama begitu terus dengan durasi yang sama ada resiko mengalami persis kayak kita. Nah kalau saya kan dokter tahu posisi saya nyetir, Ya. supir akap kan dok. Supir akap kan kalau udah kecapean nyendernya begini. Udah. Nah yang gitu-gituan yang kadang-kadang bahaya. Makanya kalau saya misalnya kalau nih ke teman-teman dokter gigi itu sering saya menyarankan zaman dulu itu selalu ada aturan kalau kita kerja di rumah sakit itu kalau kita masuk pagi kita boleh kerja itu sekitar jam 10 tuh ada waktu istirahat snack time. Snack time sekarang 15 menit baru kita mulai kerja lagi lihat pasien. Dokter gigi seharusnya mematuhi aturan itu. Kalau dia masuk mulai kerja katakanlah 7:30, kira-kira jam 10 dia berhenti, maka dia memberikan kesempatan tubuhnya kembali ke postur normal sehingga tension, tegangan-tegangan yang terjadi pada bagian-bagian otot dan serat-serat otot itu bisa di-relax dulu sebentar sesudah 2 jam. Baru kemudian silahkan mulai lagi katakanlah 10:30 sampai jam 12 itu Setelah direlaksasi tadi dok ya. Relaksasi. Jadi kalau yang saya lakukan kesalahannya apa? Jam 8 sampai dengan jam 12 di door
berada pada posisi dan tension yang sama gitu. Artinya kan. dokter sebagai dokter gigi laku. Bukan, kan saya Kan kerja di banyak. perusahaan. Ah. Perusahaan ini kan tidak menghitung jumlah pasien, Oh. tapi saya dapat gaji bulanan yang jumlahnya tetap. Mau pasiennya 1, mau pasiennya 50 juga sama. Nah, pasiennya juga datang pada saya itu tidak perlu bayar karena dia dibayar oleh perusahaan. Jadi ada keluhan sedikit ya datang. Jadi bukan soal saya hebatnya gimana, Tapi akibatnya Frankie, habis itu stop praktek ya. oh ya, nah sesudah itu memang Prof yang merawat saya bilang, ini masalahnya kemungkinan besar karena kerja kamu, proses tidak terangkan seperti tadi kan. Jadi kalau kamu mau hidup nyaman sesudah ini, stop praktek. Saya bilang oke, kalau memang itu konsekuensinya, ya saya stop. Cuma karena kebetulan waktu itu adik saya kemudian meninggal dan saya masih harus merawat beberapa pasien dia. Saya masih merawat tapi tidak seperti itu dari jam 8 pagi sampai jam 12. Nah, kemudian satu lagi waktu itu ada pilihan apakah mau dipasangin pen di tulang belakang. Prof waktu itu bilang kalau dipasang pen itu berarti tulang belakang ini akan disatukan. Dan dengan disatukannya dua tulang, dia akan membebani tulang yang lain. Karena tulang kita ini kan ada di daerah pinggang itu ada 5. Ya. 5 ini kalau kita nekuk 90 derajat, maka dia akan membagi 90 dibagi 5 celah-celah di antara si tulang itu. Tapi kalau dua tulang ini disajikan satu, maka dia kan nggak bisa membagi. Maka begitu kita nunduk 90 derajat, ini bukan lagi 90 bagi 5, tapi 90 bagi 4. Berarti risiko robek lebih gede lagi kan. Itulah sebabnya kalau udah di pen kadang-kadang itu nyambung ke yang lain itu satu persatu rusak lagi lebih parah. Jadi Artinya jangan terburu-buru untuk mengikuti anjuran di pen tadi dok ya? bukan, maksud saya artinya kalau bisa tidak di pen, Oh, kita tidak coba di pen. dengan yang lain. Oke. Tentunya dokter kalau menganjurkan di pen kan dia sudah punya pertimbangan. Iya. Nah, Prof waktu itu mengatakan pada saya, Anda bisa membentuk sendiri pennya, yaitu melatih otot yang menunjang tulang belakang itu supaya dia kuat. Jadi otot itulah yang akan nanti menjaga si tulang belakang supaya jangan lari ke sana kemari. Tapi untuk itu diperlukan latihan. Jadi ada exercise-nya. Ada beberapa exercise yang harus saya lakukan dan masih saya lakukan setiap hari sampai sekarang. Itu adalah untuk membuat otot-otot di tulang belakang ini kuat. Tahap-tahap pertama sesudah kita selesai, sesudah saya udah bisa jalan, itu saya masih ditunjang dengan korset yang ada plat metalnya di belakang menjaga supaya tulang belakang ini rapat. Itu boleh dipakai, tapi pelan-pelan usaha lepas. Kenapa? Kalau kita terus-menerus ditunjang oleh korset dengan plat metal itu, maka justru otot ini jadi lemah. Ya nggak terlatih. Tidak terlatih, tidak berkontraksi, tidak itu. Dan dengan lemahnya otot, tentunya akan jadi risiko semakin besar. Jadi perlahan-lahan coba lepas. Jadi saya masih menggunakan korset itu mungkin sekitar 4 bulan, 5 bulan. Sesudah itu saya coba lepas. Dan ya saya tentu bersyukur pada Tuhan, sekarang saya bebas dari korset itu. Udah nggak pakai lagi nih dok ya? Tapi masih dirasakan sakit atau Sakit udah nggak pernah lagi. Sakit udah nggak? Tapi exercise itu dijalankan secara rutin. Waktu pertama tuh baru selesai, exercise pertama tuh berenang. Berenang gaya dada itu minimal 2000 meter per Gaya hari. dada. Gaya dada. Paling susah dok. Jadi jangan gaya bebas. Gaya Karena- kodok boleh? Ya gaya kodok itu gaya dada. Oh gaya kodok gaya dada. Gaya kodok gaya dada. Nah, mula-mula saya dapat informasinya gaya bebas. Nah, gaya bebas, tapi kemudian sesudah saya telusuri di literatur yang ada, adik saya kebetulan banyak memberikan literatur saya. Gaya bebas itu bagus kalau kita mengalami masalah di servikal, darah leher. Maka saat kita begini itu otot-otot darah leher itu menjadi terlatih, menjadi kuat. Tapi pada gaya bebas itu otot-otot daerah pinggang itu statis, cuma muter-muter gini aja. Ya. Padahal yang kita butuhkan tuh memperkuat daerah otot-otot di sekitar tulang belakang supaya otot itu kuat, dan itu bisa diperkuat dengan gerakan kaki justru gaya kodok yang tadi Pak Frankie sebut. Jadi akhirnya saya rubah, saya pakai gaya kodok itu atau gaya 2000 meter cuman dok 2000 meter per hari loh ya. per hari. Per hari. Satu itu berapa? 50. 150.
50. 50, 40 kali kan 2.000. Biasanya 20 kali 50 kan dok ya? 20 kali 50 kan 1.000. Dua kali ini aja kan nggak gitu. Kecuali di Hotel Borobudur tuh. Oh, jadi berapa Panjang. kali bolak-balik? 40. 40 kali. 40 Satu hari? Setiap pagi. Setiap pagi? Setiap Selama? pagi. Saya lakukan itu mungkin sekitar 3 bulanan mungkin. Itu non-stop tuh 40 kali ya? Atau jumlahnya 40? Pokoknya jumlahnya 40. Oh, jumlahnya 40. Kalau ngos-ngosan banget ya berhenti, tapi terjalan lagi. Jangan kemudian banyakkan berhentinya. Itu setiap hari, satu minggu berapa kali? 7 kali. 7 kali. Karena saya tuh nggak bisa kemana-mana. Mau kemana coba? Mau ke gereja aja nggak bisa. Ya udah, ngapelnya di kamar di kolam renang aja setiap pagi gitu kan. Terus habis itu setelah selesai 1 bulan itu. Itu kira-kira enggak, bukan 3 bulanan mungkin kira-kira. Nah, setelah gitu? Sesudah itu udah mulai rada enakan, udah mulai pergi ke kuliah apa segala macam, udah mulai malas udah tuh. Udah mulai malas, jadi udah nggak dijalan. Sampai sekarang udah nggak jalanin lagi. Tapi exercise yang lain, yang misalnya pelvic tilt, jadi kita mengangkat panggul kita itu dari tempat tidur ditahan 15 hitungan, turun lagi, naik lagi 15 sampai 15 kali gitu. Itu masih sering saya lakukan. Kadang-kadang kalau kita lagi misalnya memberi kuliah nih udah agak lama, pinggang sudah mulai berasa nih, ada yang rada nggak enak. Saya suka mojok sebentar, kontraksi ototnya dikencengin daerah situ, kadang-kadang berasa klek gitu. Begitu klek, badan udah enak, lanjut kuliah gitu. Ya itu yang saya lakukan sampai sekarang, dan ya saya bersyukur mudah-mudahan sih jangan kena lagi deh. Tapi yang saya mau dapetin sarinya adalah kita berusaha untuk tidak menggunakan yang lain kecuali kita badan kita membentuk kekuatan sendiri gitu kan dok ya kira-kira. Kalau Ya? bisa. Tapi ada satu yang menarik ya, artinya gini, saya mungkin melakukan satu hal yang berbeda nih sama dokter Alfon. Tapi saya ingat kalau kita olahraga katanya kita kan menambah masukan oksigen nih ke badan kita dok. Saya karena kemarin tuh udah konsultasi sama dokter Jaya kalau ke satu tempat itu berenangnya sakit mata, jadi saya pakai sepeda statis. Lumayan juga sih dok, saya pakai sepeda statis, ya supaya nggak bosan saya taruh TV depannya. Ngikutin sama persis kayak dokter Alfon. Kalau kita hari ini bisa 5 menit, besok jangan kurang 5 menit. Syukurnya sekarang saya udah bisa di atas 40 menit. Gitu. Jadi yang konyolnya apa? Pada waktu kita latihan sepeda statis nih, enak, badan semua jadi pada enteng. Tapi 1 jam kemudian berasa lagi. Nah, artinya di sini perlu pemikiran lebih lanjut. Jadi kalau menurut saya gini, Dokter Alfon, yang kita nih penderita saraf kejepit ini harus cari terobosan sendiri-sendiri ya dok ya. Masing-masing kasus tentu Ya, beda, sesuai dengan beratnya. Karena saya kan kayak tadi saya bilang, saya kalau lagi nyetir tuh enaknya nyantai begini. Itu trayek saya kan Jakarta-Semarang sampai ke Magelang itu kan, kalau ke Semarangnya sih sebentar ya, paling 4 jam nyampe Jakarta-Semarang. Tapi problemnya kan Semarang dari sampai Magelangnya itu yang lewat Ambarawa situ, lewat Bawen, itu bisa 2 jam sendiri tuh. Karena jalanan biasa kan. Yang konyolnya lagi kan mesin sekarang mobil tuh matic. Kaki kiri nggak berfungsi. Nggak difungsikan. Iya. Kanan terus. Padahal waktu dulu saya masih pakai yang manual. Enak, nggak ada keluhan saraf karena kejepit. dua-dua imbang. Gitu. Solusinya rest area berhenti, Frankie. Iya, tapi bukan hanya itu. Jadi artinya tadi Dokter Alfon sebutin bahwa itu kita harus membentuk kekuatan sendiri, yang paling utamanya kan di situ. Jangan kita terlalu istilahnya kayak tadi kan 90 bagi 5 kan 18. Kalau 90 bagi 4 itu 22,5. Derajatnya makin gede. 4,5 derajat tuh gede. Dan satu ya, kebanyakan orang kalau yang disuruh latihan itu dia nggak pakai target. Sebenarnya yang dilakukan Dr. Alfon itu yang sebenarnya seperti gitu. Orang yang kadang-kadang habis selesai sakit itu kan nggak bisa jalan juga sama karena COVID, lemas kaki. Itu cuma satu bisa dilawan kalau kita punya target. Jalan 5 menit capek, udah stop. Jalan lagi 5 menit, terus kemudian 6 menit, 7 menit. Nah, itu harus ditingkatkan. Nah, dengan cara seperti itu baru bisa dapetin apa yang seharusnya gitu loh. Jadi jangan males latihan
Dan olahraganya siang ya dok ya? Hah? Iya. Dia nih hobinya olahragawan sebenarnya itu. Sering ikut maraton, tapi sembari tidur. Dokter Mimpi. Dokter Alfons tadi sempat lihat nggak? Saya punya kelengkapan alat olahraga. Iya. Lihat. Nggak sempet. Nanti Nggak lihat. komplit dok. Dia disuruh sama dokternya. Katanya mesti main dengan itu treadmill. Treadmill. Oh, treadmill. Oh. 1 jam di treadmill. Dia di saat di treadmill Bisa lebih daripada tidur 1 di jam. bawahnya. Itu Bukan satu bukan di jam. jalan. Minimum 1 jam. Ya udah. Di atas treadmill. Minum 1 jam di atas treadmill. Nah, Tidur itu 1 jam di tiduran, atas treadmill. Kok kagak baik dok katanya dokter. 1 Komplit jam. dok. Treadmill ada, sepeda statis ada, bodybuilder ada, buat ngerol gitu juga ada. Cuman pakainya jarang. Perlu Nah, kemauan sih. Terus mungkin kelengkapi itu tadi. Jadi buat kita yang sudah kena, termasuk yang belum kena juga mencegah. Itu bukan cuma sesudah sembuh selesai. Itu kita harus hati-hati lah berikutnya. Kayak misalnya caranya kita kalau mau bangun tidur. Mau bangun tidur itu kalau zaman saya masih muda itu begitu tidur bangun langsung set duduk gitu kan. Itu membahayakan tulang. Jadi kalau kita yang sudah pernah terutama kalau mau bangun dari tidur itu balik dulu ke sisi yang dekat sama tepi tempat tidur. Terus guling, turunkan dulu kakinya, duduk, baru berdiri. Jadi jangan membebani si tulang belakang itu secara langsung. Kalau kita langsung begini kan tulang belakangnya langsung seolah-olah ditarik kan. Dikasih pressure. Tapi ya kalau kita nyamping begini, kemudian baru duduk, itu kan tulang belakangnya kan bergeraknya ke samping, lateral. Kalau mengangkut galon tuh aqua misalnya, jangan nunduk begitu terus langsung betot angkat. Pada waktu otot perut kita berkontraksi ngangkat galon aqua itu tulang belakang itu resiko. Jadi jongkok, peluk si galon itu baru diangkat gitu. Ngangkat berat termasuk yang punya resiko tinggi ya dok ya? Iya. Makanya kalau Pak Frankie lihat kan, ngapain saya datang ke sini kok pakai backpack. Backpack itu sebetulnya terapi punggung saya. Oh. Karena saya dilarang membawa beban pada satu sisi. Biasanya kan kita nenteng tas berat di satu sisi. Itu kan secara nggak langsung menyebabkan otot kita yang sebelah kanan itu mengkerut, sebelah kiri melonggar untuk menahan beban yang di sebelah kanan. Itu menyebabkan tulang belakang kita juga terpengaruh. Tapi kalau kita pakai backpack, dia persis di tengah. Dan dia menjaga tulang belakang kita supaya tegak. Dan backpack saya itu beratnya itu nggak kurang dari 3-4 kilo. Baru saya mau tanya, ada isinya nggak tuh backpack? Ada, coba aja pegang. Batu. Nggak batu sih. Nggak batu. Paling sedikit di situ ada laptop sama ada tas saya. Jadi beratnya nggak akan kurang dari 3 kilo. Ya laptop 2 kilo. Ya kan. Jadi itu akan menunjang tulang belakang. Sampai sekarang saya udah nggak berani lagi nenteng tas berat dengan satu tangan. Kalau mau berat pakai harus kiri kanan dua-duanya. Oh, oke. Tapi saya lebih senang Jadi pakai harus backpack. imbang ya. Kalau nggak miring, ada lagi yang ketarik. Jadi saya lebih senang pakai backpack, itu seimbang. Terus tadi yang kamu ngomong itu soal latihannya apa tuh? Yang itu tadi. Latihan yang pertama itu yang namanya pelvic tilt. Pelvic tilt itu jadi kita rebah di bidang datar yang agak keras, kepala, punggung, badan, kaki semua kena di lantai, Terlentang. terus? Nah, kemudian kita coba angkat panggul kita sampai lepas dari lantai. Berarti Tangan ini kita yang bisa keras lewat. ya? Iya, ini harus keras. Lepas dari lantai. Nah, kalau udah bisa lepas dari lantai, tahan 5 hitungan, 15 hitungan. 15. Oh, Waktu pertama kali nggak bakal kuat. Coba dulu kembali lagi ke yang tadi. Kuat 5, oke. Next time coba lagi, harus kuat 6. Nggak boleh kuat jadi 4 gitu kan. Sampai bisa 15 hitungan. Nah, itu dilakukan pagi sama malam itu masing-masing 15 hitungan. Itu udah akan melatih otot-otot yang di punggung itu untuk memperkuat. Kemudian kalau mulai pinggang rasanya nggak enak, ada posisi yang kita sebut cobra position. Jadi telungkup, semua badan kena di tempat tidur. Kemudian dengan tangan kita angkat dada kita, kepala ditengadahkan ke atas. Itu yoga Tapi, itu. Hah? Yoga. Ya, tapi pantatnya jangan ikut naik, jangan kayak
Jangan kayak kita Oh iya, fokus jadi Pak ini yang melengkung. gini lakukan. Nah, sebetulnya dengan melengkung begitu kan kita kembalikan lagi si tulang belakang itu ke dalam lengkung yang idealnya kan. Jadi tahan, itu sama. 15 hitungan, turun, telungkup 15 hitungan, naik lagi 15 kali. Nah, itu yang apa namanya? Yang standar. Berapa banyak itu? Berapa banyak? Berapa kali? 15 naik, 15 turun. Ya kalau mau 2 kali sehari boleh. Kadang-kadang kalau saya capek banget gitu, suka-suka nggak dilakukan. Yang Cobra ini kebanyakan saya lakukan kalau memang berasa nggak enak pinggangnya. Tapi kalau lagi enak-enak aja, yang rutin kita lakukan yang pelvic tadi. Jadi waktu awal-awal tuh dok, kaki saya bahkan yang kena kan kaki kiri nih dok. Kaki kanan bisa kita angkat begini, set gitu kan. Kaki kiri begitu mengangkat gak kuat. Gak kuat ya. Sekarang sih lumayan, saya selalu latihan gitu. Jadi sekarang kaki kiri juga udah bisa, cuman durasinya nggak lebih kuat daripada kaki kanan. Ya. Terus saya latih juga tuh, saya latih Ada terus. kebas. Kebas parah dulu, sekarang lumayan. Masih ada tapi dulu tuh satu kaki. Sekarang cuma di daerah dengkul doang nih, daerah kebasnya nih. Tapi makin lama makin sedikit. Sebenarnya ya kalau yang HNP yang gradual ya, kalau kamu kan mendadak akut gitu ya. Yang gradual sebenarnya di awal itu diolah orang yang pantatnya rasanya kayak pegel satu sisi. Pegel. Bukan kayak gini, pegel. Terus lama-lama kalau nggak ditangani itu dengan nggak beres ke paha. Pegelnya. Habis itu turun ke betis, itu berarti udah makin parah. Dok, pantat yang bagus yang tepos apa yang tebal? Tergantung kamu buat apaan. Enggak serius ini. Kan gini dok. Kalau buat duduk, saya serius nanya ini. Enggak, kalau buat duduk Pak, yang bulat bagus. Kenapa saya mau tanya ini dok? Kan jujur aja kan pantat saya termasuk pantat yang tepos. Jadi kan itu tulang ekor ataupun tulang yang itu kan kena terus-terusan sama si tempat duduk. Kan seringkali kita ngerasa sakit di situ. Saya berpikiran, kan kalau kita naik sepeda, saya diajak teman saya naik RB, road bike, sepeda balap. RB itu kan dia punya celana sepedanya tuh ada empuk bantal-bantalannya tuh. Itu satu. Kalau lagi pakai itu lumayan, nggak terlalu sakit kalau kita duduk. Kedua, saya lagi berpikir gini, kalau kita ke Mangga 2 kan ada pantat palsu tuh, yang dari spon ataupun dari silikon tuh ya. Atau kita pakai itu ya kalau buat duduk ya. Sebenarnya itu lebih bagus. Enak kali ya. Ya seperti bantalan. Sama persis Sepatu. kalau orang yang tumbuh tulang di kaki itu kan dikasih sol yang sol yang lebih tebal. Oh Itu iya. membantu, Franky. Gitu ya. Jadi artinya ini nggak salah, cuman gengsi aja kayak begini. Enggak, tapi kamu bisa juga operasi plastik, Franky. Tambahin pantat. Tapi kalau kamu ke Jepang, kamu beli obi, Franky. Obi? Tahu obi enggak? Nggak. Tuh, kalau geisha itu pakai obi di belakang. Oh, itu obi itu namanya. Iya, jadi saya lagi berpikir kan gini. Saya termasuk pantat tepos itu kalau duduk kan kena tuh tulang, dan pada saat kena tulang Oh itu, iya, soalnya itu kan tulang itu kan gayanya tuh langsung naik Langsung ke atas itu, ya. ke atas. kalau yang gendut, bukan gendut, yang semok-semok kayak gitu kan ketahan sama apa otot pantat ya, otot ya daging ya. Gluteus. Kan boleh dibilang dia kan bebannya nggak terlalu separah kita ya. Jangan Kok ngundang-ngundang, kamu iya, ngajak-ngajak kok kita sih? Parah nih. Iya, yang tepos ngajak orang. Ya itu, jadi makanya saya lagi berpikir. Nah, sekarang gini, kamu kan kemarin tuh sempet kamu kan waktu ke Sydney. Oh iya. Iya kan? Nah, sekarang saya mau nanya apa yang terjadi dan kemudian bagaimana cara nanggulangin yang lagi dia jalan-jalan ke sana, tiba-tiba kamu di sana. Oh ya, terus Ya. Masa apa yang kamu lakukan waktu lagi jalan nih kan jalan-jalan kan? Istirahat dok, saya duduk dulu. Jalan Terus, berapa panjang, berapa lama terus kemudian kamu sakit. Gini, itu nggak biasanya tuh. Jadi problemnya gini. Biasanya kan itu jalan saya kuat bangsanya 15 menit. Itu jalan 10 menit saya sakit atau Terus sakit saya duduk. Nah yang saya lakukan di situ biasanya saya ganjel, bukan saya daruratnya tuh saya semprot pakai semprotan yang kayak buat pereda sakit itu yang kayak di pemain bola tuh. Iya. Semprot sus gitu kan sampai dia Di pinggang. semua sampai ke arah pantat. Terus itu masih nggak mempan juga. Biasanya kalau digituin tuh lumayan berasa. Masih nggak mempan, akhirnya saya pakai itu krim pemanas tuh. Krim pemanas saya gosokin, udah dia mulai rasa panasnya keluar,
udah lupa sama sakitnya tuh. Jadi ternyata rasa yang bisa manasin badan kita tuh dok, kalau menurut saya ya, itu lumayan membantu kita supaya kita bisa beraktivitas lebih normal lagi gitu. Kamu duduknya berapa lama? Ya kira-kira sambil duduk itu sekitar 3-4 menit lah dok. Itu jalan lagi. Jalan lagi. Nah, Itu sakitnya daerah itu tulang belakang juga. iya tulang belakang saya sini. Menjalar nggak? Sampai ke paha kan, paha sampai ke betis. Nggak enak tuh. Jadi udah gitu saya gosokin, udah digosokin dia panas, ya udah jalan lagi. Tapi abis dari gitu besoknya saya nggak ikut tur. Saya tinggal Enggak, di soalnya hotel. kalau kamu paksain juga kayak gitu, bisa jadi nanti kamu di kursi roda. Enggak, di kursi roda pada waktu jalan kayak udah gak bisa. Lama-lama nih makin sakitnya makin lama. Iya makanya saya Bisa hindari. kursi roda, dan itu kan kalau ikut piknik yang namanya tur rame-rame gitu, Nggak bisa. penghambat. Iya. Gengsi lah dok, umur segini gitu dok pakai kursi roda. Makanya rampok. Gitu. Kan Ya, dokter enggak, tahu. kalau sama-sama benar-benar sakit terpaksa lah, Frankie. Bukan soal mau nggak mau. Bukan soal gengsinya. Kalau Ya, sakit. jadi saat itu saya paksa jalan sampai balik ke hotel, sampai balik ke bis lah ya. Balik ke bis, udah besoknya saya nggak ikut turnya. Kamu nggak makan kamar. obat sama sekali waktu itu? Nah, Nggak sedia obat ya? bawa tapi saya nggak minum. Nggak, karena kan tempo hari waktu habis ke dokter itu kan disuruh periksa lab, ginjal saya jelek sekali. Ginjal saya jelek sekali, jadi saya pikir saya lagi hindari pemakaian obat. Dan itu berhasil dok. Pada waktu saya hindari pemakaian obat, fungsi ginjal saya membaik. Jadi sampai sekarang saya hindari pemakaian obat. Saya cuma pakai yang istilahnya terapi fisik aja. Untuk yang ini saya coba untuk minimalisir penggunaan obat sih dok. Jadi yang penting menurut saya di sini adalah kayak tadi dokter Alfon sebutin, olahraga yang benar, yang cukup, dan teknik olahraga yang benar dok ya. Terus kemudian juga apa namanya, harus punya semangat ya. Ya, itu penting. Semangat Ditingkatkan dari waktu ke waktu. durasinya. Ya. Nah, tapi ya itu saya senang dengan apa, kita ketemu gini saya banyak dapat masukan dari dokter Alfons begini, dari Dian begini. Ya, cuma saya jadi sarang praktek buat berobat nih dok, badan saya sendiri. Ya terutama ini dokter Alfons belum pernah coba teknik pernapasan dok ya. Pakai itu paling gampang dok. Maksudnya paling gampang untuk meredakan sakit. Pada waktu kita tarik napas pelan-pelan, lepas napas pelan-pelan tuh dok. Yang saya rasakan apa? Penyakit atau rasa sakitnya, bukan penyakit, rasa sakitnya tuh berkurang jauh sekali. Karena apa? Saya punya pemikiran di otak saya, itu oksigennya ngalirnya Ke seluruh badan. ke seluruh tubuh dan ditahan lama, gitu. Jadi makanya saya coba latihan pernapasan ini terus-terusan gitu kan. Cuman kadang-kadang ya penyakit utamanya satu, males. Ya. Penyakit M. Nggak, tapi benar. Kalau namanya oksigenasi, jadi gini, ada teori yang mengatakan bahwa kalau namanya orang sakit, ya sakit termasuk sakit pinggang, itu sebenarnya otot dan saraf itu kekurangan oksigen sebenarnya. Jadi kalau kita berikan masukan oksigen lebih banyak, dia akan menghilangkan atau meredakan sakit. Oh iya. Saya juga nanti mau terapi pakai oksigen lagi ya. Kan di rumah saya tabung oksigen tuh banyak. Dok, itu pengisian oksigen di pinggir jalan tuh oksigen buat orang tuh. Kan di Pramuka situ kan banyak menjejer. Kalau di Pramuka sih kemungkinan sih nggak ada masalah karena itu yang Kebanyakan pelangganan medis kok. Oh, oke lah. Jangan oksigen itu tukang las, beda kali. Nggak tahu saya ya. Enggak, kalau yang tukang las kamu bisa terbang Frankie. Helium soalnya. Terus tahu nggak kalau helium benar-benar helium yang masuk apa enggak? Kalau kamu dimasukin helium gimana? Suaranya jadi cempreng dok. Betul. Iya kan? Iya. Suaranya nggak ada bassnya sama sekali. Oke dah dok. Jadi ya mudah-mudahan kita punya omongan ini bermanfaat. Tapi yang penting kita mesti ngejaga jangan sampai orang sakit. Kayak tadi posisi duduk, posisi kita kerja yang selalu berlebihan Statis. dengan durasi yang cukup lama. Terus kemudian statis ya dok ya. Terus satu lagi, kalau menurut saya satu lagi, angkat berat yang terlalu dipaksakan. Ya. Ya ini. Setuju. Oke dok, dokter mau ikutan dok sakit?
Enggak. Dokter nyembuhin aja ya. Oke, Dok, ada mau tanya sama Dokter Alphonse? Saya rasa untuk sementara sih cukup aja ya. Ya. Tapi mungkin ya Dokter Alphonse jangan kapok kalau nanti diundang lagi kapan-kapan. Yang jelas sekarang nih kita lagi tunggu waktu supaya naga dikasih makan. Iya. Oke, Dokter Alphonse, terima kasih banyak Dok Terima kasih buat Franky. kunjungannya. Jaya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!